Nah, ini tidak memaksa nih. Nah, teman-teman, bahkan dia masih mau nambah nyusunya lagi. Nah, simpel banget caranya. Dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu hal yang menurut gue sangat penting dan banyak sekali yang masih dipertanyakan di media sosial, bahkan di teman-teman forum ya, pecinta hewan, pecinta kucing ini masalahnya. Jadi banyak teman-teman yang bercerita apabila menemukan seekor kucing di tengah jalan dan umurnya masih kecil, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kebanyakan dari teman-teman ini sangat bingung karena begitu terima dapat bingung, dikasih makan nggak mau, sedangkan dia masih kecil belum bisa untuk makan atau untuk mengkonsumsi makanan. Lalu apa tindakan penyelamatan kita? Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Pecinta Satwa Indonesia, jangan lupa di subscribe, ditonton video-video, di share. Mudah-mudahan kita bisa membantu dengan adanya video-video ini. Jadi hari ini gue akan membantu teman-teman semuanya, penonton, tentang penyelamatan kucing. Misalnya kita menemukan kucing umur 10 hari, 20 hari, atau 15 hari, dan dia terus menangis, lalu kita bingung harus ngapain. Nah, teman-teman, di sini saya sudah ada peralatannya dan sangat simpel. Apabila tidak ada underpad seperti ini, kita bisa ganti dengan alas yang lainnya, alas baju atau yang lainnya mungkin. Dan kedua, kita punya suntikan seperti ini, dan suntikan seperti itu nggak mahal banget. Ini harganya cuma Rp1.000. Rp1.000 sudah bisa menyelamatkan. Nah, kalau buat teman-teman yang di daerahnya di pelosok yang tidak bisa ketemu, mungkin bisa dibantu dengan sendok. Lalu ada botol dot seperti ini. Nah, biasa botol dot seperti ini yang dijual dengan harganya yang cukup lumayan. Terkadang dalam waktu penyelamatan belum tentu kita bisa membeli botol seperti ini dulu. Ketiga, di tangan gue ini udah ada suntikan dan ada alatnya ini. Jadi dia ini semacam karet tapi berbentuk puting susu ibunya. Nah, kebanyakan rata-rata dari 3 ini yang gue coba, biasanya dia paling suka di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kemarin ini juga baru gue coba pakai yang suntikan seperti ini juga dia mau. Nah, teman-teman pasti bertanya, apabila kita memberi dia makanan susu maksud saya, jadi kita kapan bisa tahu dia kenyangnya? Biasanya kalau masih umur 15 hari atau 20 hari, kita pegang di bagian sini akan terasa agak besar. Kalau sudah mulai agak besar, mungkin kita akan stop. Dan biasanya kalau untuk umur 10 hari atau 15 hari, gampang caranya untuk tahu lagi kapan nyusuinnya, dan itu dengan cara pasti dia akan menangis lagi, dan biasanya frekuensi sangat dekat, biasa 2 jam, 3 jam sudah menangis lagi. Nah, teman-teman, hari ini gue akan langsung ngajarin teman-teman. Jadi gue seorang peternak atau seorang breeder, jadi breeder Persia. Jadi kebetulan kemarin kita ada kelahiran anakan Persia, lalu di umur 9 hari dia agak susah mau susu dengan ibunya, entah kenapa. Lalu kita bertanya kepada dokter, dan dokter pun juga menjawab tidak bisa ada memberikan apa-apa karena ya solusinya tidak ada obat-obatan yang bisa dikonsumsi, tidak ada vitamin yang bisa dikonsumsi, dan gue juga nggak mungkin ngelepasin kucing ini untuk misalnya kita lepas dia, lalu maksudnya dengan cara lepasnya itu dengan maksud udah kita lepas tangan aja deh, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau ngapain, kita harus ngapain. Nah, teman-teman, ini ada solusinya, dan dari umur 10 hari gue rawat dan sekarang sudah bertahan hingga di umur 32 hari. Nah, teman-teman, akan gue kasih lihat. Nah, ini kucingnya. Ini adalah kucing jenis Persia Pygmos yang biasa dibilang hidung pesek. Nah, ketika umur 30 hari harusnya sudah agak lebih membesar sedikit. Tapi ini kenyataannya baru segini. Ini termasuk yang sehat. Dan kemarin dia sempat nggak mau nyusu, kita bantu pakai susu dan akhirnya selamat. Dan akhirnya cukup bisa membesar. Walaupun masih kurang, nanti kita akan bantu lagi untuk membesarkannya apabila di umur 30 hari ke atas atau 40 hari, biasanya 1,5 bulan. Kita bisa nanti coba kasih dia pakai makanan yang halus, disitulah dia akan lebih menumbuh. Tapi apabila di usia 9 hari kemarin kita tidak menyusui dia, mungkin belum tentu dia bisa hidup karena ada kesulitan entah apa di tubuh dia ini. Kemarinnya sempat mungkin
susah nyusunya, kan nggak semuanya ada yang sempurna ya. Terkadang ada yang kurang sempurna, jadi misalnya dia tuh mau nyusu agak susah ngenyotnya apa gimana, kita juga belum tahu. Akhirnya gue coba pakai susu salah satu brand yang cukup terkenal juga. Nah, akhirnya gue coba tolong anak kucing ini yang baru berusia sekarang sudah 30 hari, dan gue coba pakai susu salah satu brand yang cukup terkenal, bisa dicari di online shop. Setelah gue susuin, akhirnya bagus terus perkembangannya dan sampai sekarang ini. Dan teman-teman, gue mau bagi tipsnya ini caranya. Apabila teman-teman mau nolong, mungkin yang punya breeding sendiri juga kecil-kecilan, mungkin mau gimana ya caranya untuk menolongnya dan seperti ini. Biasanya kita taruh aja, kalau saya menggunakan underpad, jadi apabila susunya netes pun bisa terserap di sini. Tapi menggunakan yang lain juga nggak apa-apa, apa bekas alas baju atau dan lain-lainnya macam-macam banget, kita bisa pakai alat yang menyerap. Nah, lalu jangan pernah memegang kucing pada saat menyusui seperti ini. Seperti ini salah. Apabila kita menyusui kucing posisi seperti ini dengan begini, caranya begini. Dengan seperti ini, nah ini bisa berbahaya teman-teman. Ini bisa keluar lagi dari hidungnya dan mengganggu ke bagian pernapasan dan mengakibatkan dia meninggal. Dan akhirnya teman-teman bukannya nolong, akhirnya teman-teman malah akhirnya menyakiti dia secara tidak langsung. Mungkin teman-teman juga nggak tahu. Jadi sekarang caranya begini. Posisinya kita taruh kucingnya seperti ini dulu. Kucing ini masih kecil begini. Kita taruh posisi seperti, kita pegang kepalanya, kita lingkari aja begini. Dia tidak bisa bergerak. Nah, kita pegang bagian kepalanya seperti ini, lalu kita masukkan susunya ke dalam mulutnya pelan-pelan. Terkadang emang mereka tuh agak menolak, jadi kita agak membantu sedikit, meneteskan dulu di beberapa tetes di mulutnya, dan biasanya mereka akan mencernanya, lalu bisa akhirnya mereka menyusui juga. Nah, tapi teman-teman suka ada yang takut, mungkin takut dipikirnya memaksa, enggak. Jadi pelan-pelan aja teman-teman, pegang kepalanya seperti ini, perhatikan. Pegang kepalanya seperti ini, posisikan dia seperti ini. Jangan pernah tidur terlentang. Lihat teman-teman bisa lihat kan, dipegang seperti ini aja dia diam, tidak menangis-nangis seperti dibalik tadi kan. Nah, teman-teman langsung bisa menyusuinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, deketin kameranya. Nah, teman-teman bisa lihat nih reaksinya nih. Tuh, mulutnya bergerak tuh. Kita bantu terus sampai susunya habis. Nah, ini tidak memaksa nih. Nah, teman-teman, bahkan dia masih mau nambah nyusunya lagi. Nah, simpel banget caranya. Tadi masuk 2 mili, cukup banyak juga yang masuk ke tubuh dia. Tapi kalau untuk umur segini mungkin bisa masuk 5 hingga 10 mili lagi masih bisa masuk. Dan mungkin itu teman-teman nanti bisa share video ini ke teman-teman, ke saudara, ke siapapun yang mungkin kadang-kadang membutuhkan, di forum-forum, di share aja. Mudah-mudahan video-video pecinta satwa Indonesia bisa membantu. Dan jangan lupa ketika merawat anakan seperti ini, jangan lupa menaruh lampu kuning 5 watt di atasnya. Jadi selalu ada. Nah, teman-teman kalau ada yang bingung, oh ada keranjang baju, kita lihat di YouTube atau di video-video orang di luar negeri mewah-mewah, kita nggak perlu repot-repot. Di Indonesia kita cukup memakai keranjang baju. Ini simpel banget, kita cukup pakai keranjang baju. Kita cukup taruh di keranjang baju, ibunya pun bisa menyusui di sana. Tapi ketika anak akan membesar juga nanti kita bisa hanya memakai ini aja di dalam kandangnya. Nah, dan jangan lupa teman-temannya juga kalau yang ruangannya pakai AC, pada saat menyusui gini usahakan temperatur ruangannya adalah 28 derajat, 29 derajat, karena anak kucing ketika di bawah usia 30 hari biasa tidak bisa menyesuaikan suhu tubuhnya terhadap lingkungannya. Jadi kita harus menjaga suhu tubuhnya dihangat terus. Nanti ketika sudah normal, kita mulai bisa menurunkan kadar temperatur AC-nya mulai dari 28 derajat, 29 derajat, 27, 26, 25 sampai sesejuk mungkin, dan jangan terlalu dingin juga. Karena beda habitat Persia di luar negeri, mereka salju, tapi itu alam beda. Ketika kita di rumah kita menggunakan freon, dan sudah berapa kali dari teman-teman kita yang mencoba juga, kita bikin 20 derajat aja itu bahkan sudah mencret kucing-kucingnya. Jadi teman-teman pokoknya tetap dijaga suhu hangatnya. Untuk yang susunya juga yang hangat, susunya jangan lupa setelah dipakai susu bubuknya dimasukkan ke dalam kulkas kembali agar tidak berubah warna dan tidak menggumpal. Mudah-mudahan video-video dari pecinta satwa Indonesia bisa nolong teman-teman
Karena gue juga senang kalau bisa menolong teman-teman semuanya, suatu kebanggaan buat saya juga. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga ditonton, di share ke teman-temannya. Mudah-mudahan video-video pecinta satu Indonesia bisa membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pokoknya ikutin terus pecinta satu Indonesia. Dadah.